Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 Statistika, pada kesempatan kali ini perkenankan kami untuk mempresentasikan dan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri dan juga perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eunika Nanda Putri dengan NIM 230 101 211 30071, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Yogi Prabowo dengan NIM 230 101 211 20035. Yang ketiga ada Randy Rifai dengan NIM 230 101 211 20013. Yang keempat ada Maratu Solihah dengan NIM 230 101 211 20049. Yang kelima ada Zahidah Aulia Nur Afifah dengan NIM 230 101 211 30065. Yang keenam ada Ayu Puspita Nawangwulan dengan NIM 230 101 211 20025. Dan yang terakhir ada Dadang Panggi Rahmat C dengan NIM 230 101 211 20005. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan materi oleh anggota kelompok kami. Nah, pada laboratorium keempat ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai sebaran binomial, sebaran Poisson, dan juga sebaran normal. Di mana ketiga sebaran atau distribusi ini termasuk dalam variabel acak. Variabel acak sendiri ada suatu variabel di mana nilainya itu bisa berapa saja, yaitu nilai berapa saja ini sebagai hasil dari percobaan acak. Nah, untuk variabel acak ini bisa berupa variabel acak diskret dan juga variabel acak kontinu. Untuk variabel acak diskret itu ada variabel di mana nilainya itu nilai yang dimungkinkan itu hanya beberapa saja. Nah, untuk variabel kontinu, nilai yang dimungkinkan itu bervariasi pada rentang tertentu. Nah, untuk sebaran binomial dan sebaran Poisson sendiri termasuk ke dalam variabel acak diskret, dan sedangkan sebaran normal termasuk ke dalam variabel acak kontinu. Untuk lebih jelasnya nanti akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Distribusi peluang binomial adalah salah satu distribusi peluang teoritis dengan variabel acak diskrit. Distribusi binomial kadang-kadang juga disebut distribusi Bernoulli. Probabilitas timbulnya gejala yang kita harapkan disebut probabilitas sukses dan diberi simbol P kecil. Sedangkan probabilitas timbul gejala yang tidak kita harapkan disebut probabilitas gagal dan diberi simbol Q atau 1 dikurang P kecil. Banyaknya kejadian disimbolkan dengan N dan X adalah banyaknya keberhasilan dalam suatu ubah acak X menurut Suito tahun 2013. Kemudian ciri-ciri dari distribusi binomial menurut Mukhtar tahun 2013 yaitu yang pertama, masing-masing percobaan hanya mempunyai 2 kemungkinan. Yang kedua, hasil dari masing-masing percobaan adalah independen antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, probabilitas sukses atau disebut dengan P kecil adalah tetap antara satu percobaan dengan percobaan lainnya. Yang keempat, probabilitas gagal atau disimbolkan dengan Q adalah 1 min P. Yang kelima, probabilitas sukses biasanya adalah probabilitas yang sering terjadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu apa sih? Distribusi Poisson yaitu distribusi probabilitas untuk variabel diskrit acak
yang memiliki nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Menurut Ermanurung, S. Ariswoyo, dan P. Sembiring tahun 2013. Dalam pengertian lain, distribusi Poisson didefinisikan sebagai distribusi nilai-nilai suatu variabel random X, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu. Distribusi Poisson menggambarkan probabilitas pada suatu percobaan acak yang akan terjadi pada interval waktu dengan kondisi probabilitas yang kecil, atau meskipun sudah dilakukan percobaan dalam jumlah yang banyak atau berkali-kali, maka hasilnya akan tetap tidak berarti atau dalam kata lain, gagal. Kemudian distribusi Poisson dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F Y mu sama dengan E pangkat min mu mu pangkat Y per Y faktorial. Dengan mu menyatakan rata-rata banyaknya keberhasilan yang terjadi dalam selang waktu tertentu, dan E adalah suatu ketetapan yang bernilai 2,71828, dan Y di sana menyatakan sama seperti di buku diktat, yaitu T yang menyatakan simpangan baku. Kemudian distribusi FY mu mempunyai min dan variansi EY sama dengan VY sama dengan mu menurut T. Diningrum, Y. Wilandari, dan R. Santoso tahun 2012. Baik, saya lanjutkan materi yang ketiga tentang sebaran normal atau distribusi normal yang disebut juga dengan distribusi Gauss. Distribusi normal merupakan distribusi yang secara luas banyak digunakan dalam berbagai penerapan. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi kontinu. Peran penting dalam distribusi normal antara lain memiliki sifat yang mungkin digunakan sebagai acuan dalam mengambil suatu kesimpulan berdasarkan hasil sampel yang diperoleh. Itu oleh Chavan 2014. Distribusi normal memiliki karakteristik yang penting, yaitu distribusi probabilitas datanya terpusat di sekitar mean. Nah, distribusi normal adalah distribusi yang simetris dan kepadatannya berbentuk lonceng. Adapun definisi dari distribusi normal sebagai berikut, yaitu Y salah satu peubah acak berdistribusi normal dengan mean dan varians. Dinotasikan seperti gambar di sini. Maka fungsi kepadatan probabilitas sebagai berikut. Ini ya, saya tampilkan. Sehingga terdapat definisi lain dari distribusi normal, yakni distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah distribusi peubah acak normal dengan mean 0 dan simpangan baku 1 yang dinotasikan sebagai berikut. Ini selanjutnya ada rumus yang telah berubah. Kalian bisa simak di sini ya, karena nanti kalau misalnya saya ucapkan bakal terlalu panjang. Dan ini bersumber dari Yani tahun 2018. Nah, ini adalah contoh kurva distribusi normal yang berbentuk lonceng. Sifat-sifat ini ada juga di sini. Baik, perkenalkan, nama saya Randy Rifai dari kelompok 1 Statistika kelas Peternakan A. Di sini saya akan menjelaskan contoh dan pembahasan dari sebaran peluang binomial. Di sini sudah ada contohnya, yaitu sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Apabila ada 12 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 4 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Nah, ini pembahasannya. Yang pertama, kita harus mencari N, X, P, dan Q-nya. N merupakan jumlah percobaan. Di sini jumlah percobaannya yaitu 12. Kemudian ada X. X merupakan banyak kejadian diinginkan. X-nya yaitu 4. Kemudian ada P, yaitu probabilitas kejadian sukses. Di sini adalah 2 dari 5 sama dengan 2/5. Sedangkan Q, yaitu peluang kejadian gagal, yaitu 1 dikurangi P atau 1 dikurangi 2/5 sama dengan Q sama dengan 3/5. Kemudian untuk rumus dari peluang binomial yaitu P X, N sama dengan N faktorial dibagi N
dikurangi X faktorial dikali X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah, kemudian kita masukkan ini ke dalam rumus. P 4,12 sama dengan 12 faktorial dibagi 8 faktorial kali 4 faktorial dikali 2/5 pangkat 4 dikali 3/5 pangkat 8. Maka hasilnya adalah 0,213. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai contoh dan pembahasan dari sebaran peluang Poisson. Contoh soal nomor 1. Apakah artinya dari penulisan ini atau bagaimana cara membacanya? Lalu, tuliskan bentuk fungsi peluang Poissonnya. Cara membacanya yaitu pengubah acak Y yang berdistribusi Poisson dengan parameter lambda sama dengan 2. Fungsi peluang dari Y berbentuk rumusnya ini P kurung Y sama dengan 2 pangkat Y kali E min 2 per Y faktorian dengan Y sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Soal nomor 2. Misalkan X-nya adalah pengubah acak berdistribusi Poisson dengan parameter X. Jika P dalam kurung X sama dengan 0 itu hasilnya sama dengan 0,2, maka nilai dari P dalam kurung X sama dengan 2 adalah berapa? Berikut penjelasannya. Fungsi peluang dari distribusi Poisson adalah P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan lambda pangkat X kecil dikali E pangkat min lambda sama per X faktorian. X kecil ini tadi sama dengan 0,1, 2, 3 dan data selanjutnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai lambdanya dulu sebagai berikut. P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 0,2. Nah, lambda pangkat 0 kali E pangkat min lambda sama dengan 0 faktorian. Itu rumusnya, hasilnya sama dengan 0,2. Lalu E lambda pangkat min lambda sama dengan 0,2, itu hasil lambdanya sama dengan 1,6. Jadi diperolehnya lambda sama dengan 1,6. Selanjutnya setelah itu kita cari nilai dari P dalam kurung X sama dengan 2 sebagai berikut. P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan dalam kurung 1,6 pangkat 2 kali E pangkat min sama min 1,6, ini tadi dimasukin lambdanya per 2 faktorian, hasilnya yaitu 0,2584. Untuk contoh soal nomor 3, contoh soal terakhir dari Poisson. Pada tahun 2018 dilakukan penelitian di pedalaman desa yang bernama X. Diperoleh data bahwa rata-rata terdapat 2,5 orang albino dari 175 orang, serta 525 orang diambil sebagai sampel percobaan dengan menggunakan pendekatan Poisson. Tentukan peluang diperolehnya orang yang bukan albino. Jawab. Diketahui rata-rata hitung lambda sama dengan 2,5 orang albino per 175 populasi. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 525, yaitu sebanyak 3 kali lebih banyak dari populasi pada tahun 2018. Sehingga rata-rata hitung lambda sekarang pada populasi 525 orang adalah 2,5 dikali 3, hasilnya sama dengan 7,5. Peluang dari sampel tersebut tidak diperoleh orang albino adalah P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan dalam kurung 7,5 pangkat 0 kali E pangkat min 7,5 per 0 faktorian, hasilnya yaitu 0,00055.
Baik, ketemu lagi dengan saya Yogi Prabowo dari kelompok 1 laboratorium 4 dengan NIM 230 10 12 112 0035. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal beserta pembahasannya. Contohnya yaitu sebagai berikut. Curah hujan di Kota Kudus diketahui menyebar normal dengan rata-rata tingkat curah hujan 25 mm dan ragam 25 mm kuadrat. Hitunglah A. Curah hujan di Kota Kudus kurang dari 15 mm. B. Curah hujan di Kota Kudus antara 17 mm sampai 31 mm. C. Yaitu jika dikatakan Kudus mempunyai peluang 10% curah hujan tertinggi, berapa batas curah hujan tersebut? Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, diketahui X menyebar normal dengan EX sama dengan mu sama dengan 25 mm dan Vx sama dengan simpangan baku kuadrat sama dengan 25 mm. Yang pertama yaitu kurang dari 15. P X kurang dari 15 sama dengan X kurangi mu dibagi simpangan baku. X nya itu 15 kurangi mu 25 dan simpangan baku itu 5, didapat dari 25 diakarkan, sehingga didapat itu negatif 10 dibagi 5 sama dengan negatif 2. Jadi Px kurang dari 15 sama dengan Pz kurang dari min 2 sama dengan 0,0228. Untuk yang B yaitu P 17 kurang dari X dan kurang dari 31 adalah yang pertama mencari Z1 yaitu X kurangi mu dibagi simpangan baku. X nya itu 17 kurangi mu tadi 25 dan dibagi simpangan bakunya tadi yaitu 5, sehingga didapat itu negatif 1,6. Kemudian kita mencari Z2 yaitu dengan rumus sama yaitu X kurangi mu dibagi simpangan baku. X nya itu 31 kurangi 25 dibagi 5 dan hasilnya itu 1,2. Jadi P 17 kurang dari X dan X kurang dari 31 sama dengan P negatif 1,6 kurang dari Z dan Z kurang dari 1,2. P nya P Z kurang dari 1,20 dikurangi PZ kurang dari negatif 1,6 itu 0,8849 dikurangi 0,0548 dan hasilnya 0,83. Untuk jawaban yang C yaitu P atau peluang yaitu 10% dijadikan desimal yaitu menjadi 0,10. Px lebih besar dari A sama dengan 0,10. P Z lebih besar dari Z1 sama dengan 0,10. Jadi menjadi 1 kurangi P Z kurang dari Z1 sama dengan 0,10. P Z kurang dari Z1 sama dengan 1 kurangi 0,1. PZ kurang dari Z1 sama dengan 0,9, yaitu tadi didapat 1 kurangi 0,10, hasilnya 0,9 dan Z1 nya itu 1,28. Kemudian setelah mencari Z1 kita mencari batas hujan tertinggi dengan rumus Y1
Dari materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga sebaran tadi, yaitu sebaran binomial, sebaran Poisson, dan juga sebaran normal, semuanya ini memiliki keterkaitan karena ketiga sebaran ini termasuk dalam variabel acak. Terutama yang saling berkaitan yaitu sebaran Poisson dan juga sebaran binomial, karena kedua sebaran ini termasuk ke dalam variabel acak diskret, di mana variabel ini memiliki nilai yang dimungkinkan hanya beberapa saja. Nah, untuk sebaran normal itu termasuk ke dalam variabel acak kontinu, di mana dalam sebaran normal nanti ada sebuah kurva yang dimana kurvanya itu akan membentuk kurva lonceng atau kurva genta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan tutur kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Dan juga terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan.